Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah EBT. Untuk anggota dari kelompok 7 yang pertama ada Benediktus Ramada Putra, kemudian ada saya sendiri Harbagus Kurniawan, kemudian ada Muhammad Al-Madani, ada Ridho Dion Prayoga, ada Yuda Pramudia, dan juga ada Arif Mahendra. Nah, untuk judul kami itu pengembangan smart grid di Austria. Next. Nah, sedikit informasi tentang negara Austria. Jadi, negara Austria merupakan Republik Austria ini berada di benua Eropa, tepatnya Eropa Tengah, termasuk negara yang tidak memiliki laut. Nah, negara Austria ini memiliki luas wilayah sekitar 83.879 km persegi. Dan untuk secara astronomisnya berada di antara garis lintang 46 derajat sampai 49 derajat lintang utara, dan juga garis bujur 9 derajat sampai 18 derajat barat tenggara. Austria berbatasan dengan negara lain, yaitu di bagian utara berbatasan dengan negara Jerman dan juga negara Ceko. Untuk di bagian timur berbatasan dengan negara Slovakia dan juga negara Hungaria. Nah, untuk di bagian selatan berbatasan dengan negara Italia dan negara Slovenia. Di bagian barat berbatasan negara Swiss dan negara Liechtenstein. Nah, selain itu negara Austria ini negara federal yang terbagi menjadi negara bagian, yaitu hilir, hulu, Burgenland, Kempten, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, dan juga Wina. Next. Kemudian untuk kelistrikan di Austria sendiri memiliki sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai penghasil listrik seperti angin, surya, nuklir, dan air. Untuk Austria merupakan negara penghasil listrik dengan tenaga angin terbesar ke-17 di dunia dengan kapasitas 995 megawatt pada tahun 2008. Meskipun Australia tidak memiliki pantai dan bertopografi perbukitan, kondisi meteorologi di negara ini memungkinkan penggunaan tenaga angin sebagai pembangkit listrik. Untuk pembangkitan terhadap stasiun-stasiun cuaca pada awal era 1980-an menghasilkan nilai potensi tenaga angin di Austria menghasilkan listrik antara 6.600 hingga 10.000 gigawatt. Next. Untuk smart grid di Austria ini, jaringan pintar smart grid adalah jaringan listrik yang dikenal oleh manajemen terkoordinasi menggunakan komunikasi real time dan dua arah, yaitu untuk komponen jaringan, produsen, simpanan di komputer, dan konsumen. Nah, dalam beberapa daerah model smart grid telah didirikan di Austria, bisa kita lihat di gambar di samping. Dalam hal ini, teknologi smart grid yang dikembangkan diuji dalam uji coba lapangan seperti energy park pledging, pengukuran otomatis dan sistem informasi atau AMIS, inisiatif atau IAS, mengintegrasi sistem smart grid dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada rencana implementasi smart grid di Austria. Jadi untuk studi kasus ini mencakup beberapa fase proyek pengukuran cerdas LINZ Nets menggunakan sistem NES. Nah, fase awal proyek berfokus pada penyediaan berbagai manfaat pengukuran cerdas termasuk dari model tarif fleksibel, kemudian proses penagihan yang ditingkatkan, ketersediaan data konsumsi energi oleh pelanggan, kemudian ada konversi energi, koneksi dan pemutusan jarak jauh, penggantian kontrol riak, manajemen beban, dan manajemen penerangan jalan. Next. Kemudian pada fase terbaru memperluas tujuan proyek secara keseluruhan dan sistem SEN akan selaras dengan tujuan pemeriksaan jangka panjang Nets di masa depan. Nah, ini termasuk fokus pada persyaratan keamanan jaringan pintar terkemuka di industri dan integrasi dengan opsi konektivitas di rumah termasuk dari komunikasi M-Bus nirkabel. Next. Smart meter merekam dan menghemat konsumsi energi dalam meter
dengan aman hingga setiap 15 menit termasuk periode penyimpanan maksimum 60 hari berdasarkan persyaratan hukum. Nah, pembacaan digunakan dengan persetujuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban dari kontrak pengiriman. Nah, nilai konsumsi dan informasi terkait dengan yang ditransfer ke sistem SAP yang digunakan untuk penagihan secara otomatis. Oke, selain itu, sistem NAS terintegrasi dengan pelanggan akhir menggunakan portal web untuk membantu konsumen memperoleh data konsumsi energi dan mengolah konsumsi mereka. Memanfaatkan koneksi ke NAS Smart Meter melalui antarmuka lokal mereka atau yang biasa disebut MEP, port ekspansi multiguna. Konsumen dapat memiliki akses ke nilai konsumsi secara real time. Fungsi ini digunakan untuk lebih melibatkan pelanggan dan membantu mereka melihat dan mengkontrol konsumsi energi mereka. Antarmuka MEP juga memungkinkan subpengukuran meter non-listrik, misalnya gas, panas, dan air. Dan sistem kontrol riak telah digantikan oleh modul manajemen beban SNT dan kemampuan dalam sistem NAS. Next. Kemudian ada energi park placing. Energi park placing yang diimplementasikan menggunakan aplikasi energi lintas untuk pengujian pengukuran sistem cerdas. Sebuah sistem lengkap untuk kontrol, evaluasi, penagihan data konsumsi listrik, panas, gas, dan air dipasang pada 121 unit perumahan. Data ini kemudian akan digabungkan dan ditransmisikan menggunakan teknologi broadband powerline terbaru. Dasar untuk proses pengukuran dan kontrol yang dilakukan pada sistem energi park placing yaitu manajemen energi IEM dan Ubitronic. Next. Yang nantinya pelanggan rumah tangga dapat menggunakan tampilan sistem otomasi pada rumah atau portal untuk melacak nilai konsumsi mereka atau mengontrol pemanasan, penerangan, dan irigasi melalui internet. Dengan adanya pemantauan online tersebut telah berkontribusi dalam pengurangan energi secara keseluruhan hingga 70%. Selain itu, IEM menawarkan sistem pengendalian khusus untuk penerangan jalan dan jalan umum. Penawaran tersebut ialah sebuah sistem dari kombinasi antara sensor cahaya, dimmer, dan balas. Dengan seperti itu, maka sistem penerangan lampu jalan dan jalan umum dapat terkendali secara otomatis. Baik, selanjutnya adalah pengukuran otomatis dan sistem informasi AMIS. Jadi pada dasarnya komponen utama dalam sistem energi cerdas ialah sistem informasi dan pengukuran. Pengukuran dan otomatis dan sistem informasi AMIS dikembangkan oleh Siemens Energy bersama dengan Energy AG. Pengujian dilakukan dalam operasi yang produktif di 10.000 sistem pelanggan di wilayah uji smart grid di Austria bagian utara. Terdapat alat pengukuran listrik terbaru yang diluncurkan dan kemudian dikendalikan oleh perangkat lunak. Sistem dari perangkat lunak tersebut bersifat terbuka untuk pengembangan yang lebih dapat diandalkan. Setelah adanya pengujian, lebih dari 90.000 meter pintar telah dipasang di pelanggan energi AG di Austria Utara. Next. Nah, selanjutnya adalah IES, yaitu Integrating the Energy System. IES ini merupakan salah satu program pengembangan smart grid di negara Austria yang mengintegrasikan sistem energi. IES memberikan pemahaman dan kerangka kerja yang sama untuk mengembangkan dan menggunakan kembali solusi untuk pertukaran data. Proses IES dilakukan dengan transparansi sehingga memberikan perlindungan investasi yang berkelanjutan bagi vendor dan mendorong persaingan, meningkatkan kualitas dan kinerja produk dengan biaya lebih rendah. Berikut merupakan secara umum proses IES, yaitu ada profile, technical framework, selanjutnya test tool, dan result atau hasil result browser. Next. Nah, berikut merupakan alur kerja atau workflow dari IES. Bisa dilihat pada gambar IES itu dimulai dengan cooperative workflow di mana di situ ada vendor dan atau developers. Selanjutnya itu juga terhubung dengan user atau pembeli. Lalu menuju ke integration profiles di mana di sana ada define use case dan specify profiles. Dan selanjutnya ada interoperability dan conformance testing, yang ini seperti sebelumnya tadi dijelaskan ada bagian tes, dan selanjutnya dipublikasikan menjadi connected result and integration statements.
Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ini alur kerja atau workflow dari AIS tadi. Alur kerja AIS terbagi menjadi 4 struktur dasar, yaitu identify, specify, test, and sell. Berikut merupakan penjelasannya. Jadi identify itu identifikasi kasus pengguna di mana interoperabilitas menjadi masalah dan ditentukan ini dengan mengidentifikasi sistem perbatasan dan persyaratan. Yang kedua, identifikasi bersama bagaimana masalah interoperabilitas dapat dicegah dan ditentukan persyaratannya secara normatif sebagai profil integrasi. Selanjutnya yang ketiga, uji solusi prototipe independen satu sama lain pada plug phase tahunan dan berulang di tingkatan profil integrasi. Yang terakhir, publikasi hasil tes untuk setiap peserta dan vendor. Next. Manfaatnya dari AIS ini terdapat 4 manfaat yang dirasakan, yaitu manfaat implisit dan eksplisit. Di antaranya yang pertama, profil integrasi publik menghasilkan peningkatan efisiensi pembangunan dan akses pasar. Yang kedua, berkontribusi pada pengembangan profil integrasi dan menghasilkan keuntungan individu. Yang ketiga, menguji prototipe solusi di connected energi. Dan terakhir, pernyataan integrasi secara opsional ditambahkan ke public product registry. Next. Nah, ini ada struktur kerangka dari AIS, di mana volume 1 itu adalah business overview dan business function, dan volume kedua itu ada integration profile, transaction, dan actor. Lalu ada SGAM layering. Ini ada beberapa tingkatan untuk AIS-nya tersendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada waktu kunci dari AIS, di mana metodologi AIS ini telah dikembangkan berdasarkan proses yang ditetapkan baik dari sektor kesehatan, energi, tapi dapat juga digunakan untuk semua jenis pertukaran data sistem TIK dan juga dapat untuk sektor lainnya. Untuk mengembangkan metode tersebut tentunya ada faktor kunci mempengaruhi, yaitu interoperabilitas. Interoperabilitas ini sering didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk bertukar informasi, contohnya surat di atas kertas, telepon, dan mesin fax yang memungkinkan organisasi untuk bekerja sama. Namun menerima manusia harus secara aktif membaca atau mendengarkan informasi yang masuk, merekam secara lokal, dan juga memulai langkah proses lebih lanjut. Interoperabilitas sangat penting untuk keberhasilan transisi energi dan berkontribusi pada perlindungan investasi bagi pengguna serta produsen dan vendor. Penggunaan standar teknis yang dinormalisasi untuk antarmuka dan protokol komunikasi adalah persyaratan utama untuk integrasi sistem yang hemat biaya. Interoperabilitas menyeluruh dalam sistem energi sangat penting karena transisi berlangsung secara bertahap dan komponen baru harus diintegrasikan ke dalam sistem yang ada. Kemudian ada acara uji energi connected, di mana bagian dari metodologi AIS adalah acara uji connected energy yang menyediakan implementasi rinci dan proses pengujian untuk memungkinkan adopsi interoperabilitas berbasis standar. Selama connected energy, vendor menguji implementasi sistem mereka, pertukaran informasi dengan sistem terkait yang dilakukan dalam lingkungan pengujian peer-to-peer yang terstruktur dan terawasi, melakukan transaksi yang ditentukan dengan cermat dalam profil interoperabilitas kerangka teknis. Kemudian ada visi AIS yang lebih besar, di mana kerjasama antara inisiatif AIS dan aktor-aktor yang relevan dalam sistem energi, inisiatif Eropa lebih lanjut, dan proyek-proyek Uni Eropa yang relevan harus didorong. Inisiatif ini menawarkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang tertarik di negara anggota Uni Eropa yang lainnya, dan menyediakan keahlian seperti dukungan proses, pelatihan, penyediaan sistem pengujian, dan alat untuk mendukung komunitas yang berkembang di Eropa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai tugas dari IPT untuk memenuhi tugas UAS pada kali ini. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.